Jadi vaksin COVID-19 tahap 2 dari Sinovac sebanyak 1,8 juta dosis dalam bentuk produk jadi kemasan file dosis tunggal telah tiba di Indonesia pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2020 yang lalu dan telah diterima di Bio Farma pada hari yang sama. Dengan demikian, jumlah vaksin COVID-19 dari Sinovac yang sudah diterima oleh Indonesia adalah total sebanyak 3 juta dosis. Saat ini seluruh vaksin tersebut disimpan di tempat penyimpanan khusus di fasilitas penyimpanan Bio Farma dengan suhu sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi vaksinnya tetap dijaga antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Dan juga telah dilakukan serangkaian pengujian mutu baik yang dilakukan oleh PT Bio Farma sendiri maupun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Pengujian ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas dan keamanan produk vaksin agar terjamin mulai dari proses produksinya sampai nanti didistribusikan. Vaksin hanya akan digunakan untuk program vaksinasi setelah ada persetujuan penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh Badan POM dan bukan sebagai vaksin untuk uji klinis. Pemberitaan yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang akan digunakan adalah vaksin untuk uji klinis atau only for clinical trial sebagaimana yang tertulis pada kemasan vaksin adalah tidak benar. Jadi vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berada di Bio Farma dan akan digunakan untuk program vaksinasi nantinya akan menggunakan vaksin yang telah mendapat izin penggunaan dari Badan POM sehingga kemasannya pun akan berbeda dengan vaksin yang digunakan untuk keperluan uji klinis. Kemasan vaksin COVID-19 untuk uji klinis menggunakan kemasan prefill syringe atau biasa disingkat dengan PFS, di mana wadah vaksin dan jarum suntik dalam satu kemasan. Sedangkan vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi nanti itu dikemas dalam bentuk vial, single dose atau dosis tunggal. Jadi ada perbedaan. Dan sudah pasti tidak ada penandaan only for clinical trial karena sudah mendapat izin penggunaan dari Badan POM. Rekan media yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan kami untuk menjelaskan juga mengenai beredarnya artikel Verocell pada vaksin Sinovac COVID-19. Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa vaksin Sinovac tidak mengandung Verocell atau biasa disebut dengan sel vero, karena sel vero hanya digunakan sebagai media kultur untuk media kembang dan tumbuh virus untuk proses perbanyakan virus sebagai bahan baku vaksin. Kalau tidak ada media kultur, virusnya tentu akan mati dan tidak bisa digunakan untuk pembuatan vaksin. Kemudian, setelah mendapatkan jumlah virus yang cukup, maka akan dipisahkan dari media pertumbuhan. Sel vero ini tidak akan ikut atau terbawa sampai dengan proses akhir pembuatan. Dengan demikian, pada produk akhir vaksin tidak lagi nanti mengandung sel vero tersebut. Dan vaksin COVID-19 Sinovac ini saat ini sedang dalam proses kajian aspek kehalalannya oleh Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI untuk mendapatkan fatwa ulama Indonesia dan sertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Vaksin COVID-19 dari Sinovac yang akan digunakan ini hanya mengandung satu virus yang sudah dimatikan karena ini adalah platformnya inactivated. Jadi virusnya sudah dimatikan atau diinaktivasi, tidak mengandung sama sekali virus hidup atau yang dilemahkan. Jadi tidak mengandung sama sekali virus hidup atau yang dilemahkan. Ini diketahui termasuk cara yang paling umum dalam membuat vaksin.
Kemudian kandungan berikutnya adalah aluminium hidroksida yang berfungsi sebagai ajuvan untuk meningkatkan kemampuan vaksin tersebut. Kandungan berikutnya adalah larutan fosfat atau sebagai penstabil atau biasa kita sebut dengan stabilizer. Dan yang terakhir, kandungannya adalah larutan garam natrium klorida atau biasa di dapur ya, garam dapur, ini NaCl, sebagai isotonis untuk memberikan kenyamanan dan penyuntikan. Tapi tentunya garam natrium klorida ini adalah yang memenuhi standar pharmaceutical. Kemudian, vaksin COVID-19 dari Sinovac ini diproduksi tidak menggunakan pengawet. Sekali lagi, tidak menggunakan pengawet dan tidak mengandung bahan-bahan lain seperti boraks, formalin, ataupun merkuri. Kemudian yang terakhir, vaksin yang akan digunakan di masyarakat tentu ini telah melalui tahapan pengembangan dan serangkaian uji yang ketat, sehingga terjamin kualitas, keamanan, dan efektivitasnya di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan memenuhi juga standar internasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, walaupun vaksin sudah datang, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu terus harus kita lakukan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua.